Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cilacap, Al Ustadz Kiai Haji Tanto Suwarto Pamuji. Luar biasa sambutannya, sudah cocok pantas kalau menjadi ustadz. Nanti kalau sudah purna jabatan, Bapak bisa menjadi pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, bergabung dengan bapak-bapak yang lainnya. Luar biasa tadi yang disampaikan sudah itu Ustadz betul, sehingga tugas saya sudah banyak diselesaikan oleh Bapak Bupati, saya tinggal nambah yang lainnya saja. Kemudian juga yang kita hormati bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Syamsul Aulia Rahman, terima kasih atas kehadirannya. Jarang di satu acara di tingkat kabupaten itu Bupati dan Wakil Bupati hadir bersamaan. Ini alhamdulillah luar biasa ini ya. Ini tentu menunjukkan hubungan yang baik antara Muhammadiyah dengan pemerintah daerah yang terbangun selama ini. Tidak cukup hanya Bupati dan Wakil Bupati, ternyata Sekda juga bersama dengan kita. Ya. Bapak Haji Awaludin, terima kasih atas kerawahannya. Kemudian bapak-bapak kepala dinas ini juga ternyata kepala dinas pendidikan, kemudian kepala kantor Kemenak Kabupaten juga hadir. Matur nuwun atas kerawahannya. Kemudian bapak-bapak komandan dari Lanal, kemudian juga dari kepolisian, dan juga bapak dari PM, terima kasih atas kerawahannya. Mudah-mudahan ini memberikan barokah untuk kita semua warga Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap. Dan yang kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, Bapak Al Ustadz, Bapak Yai Kuswan Hasan, ya. Alhamdulillah luar biasa Pak Yai kita ini kalau di luar Muhammadiyah dengan melihat, wah ini jenggotnya yang lebat, ini sudah dipanggil sebagai syekh ini, ya Syekhul Masayih, itu sudah luar biasa ini. Dan juga bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah yang lainnya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, pimpinan daerah Asia, segenap tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para alim, para ulama. Di Muhammadiyah itu alimnya banyak, ulamanya juga tidak sedikit, para kiainya juga tidak sedikit. Hanya saja mungkin tidak terbiasa Muhammadiyah kemudian mengundang atau memanggil seseorang dengan Pak Yai itu ya. Pak Kuswan Hasan ini kurangnya apa dari segi keilmuan. Tapi begitu diundang, dipanggil dengan Pak Yai Kuswan itu agak tersipu beliau ya. Karena tidak terbiasa kita mengundang Kiai ini ya. Dan saya tadi ketika masuk ruangan ini saya mengira peserta jamaahnya hanya ada di ruangan ini. Ternyata ketika diajak ke masjid untuk meresmikan masjid, oh ternyata yang ada di ruangan ini sepertiganya saja mungkin nggak ada ya, karena di luar ini ternyata jauh lebih banyak dari yang ada di sini. Ini berarti tanda Pak Kuswan, aula kita, masjid kita tidak cukup untuk menampung jamaah kita. Ke depan harus kita pikirkan itu Pak Kuswan, kalau ada acara-acara Muhammadiyah itu bisa menampung seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah di satu tempat. Ya. Ini tentu keinginan kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
Dan juga yang kami hormati, hampir lupa para calon jamaah haji yang insya Allah akan segera menunaikan ibadah haji, tentu satu kebahagiaan tersendiri setelah 2 tahun gagal berangkat atau ditunda keberangkatannya, tahun ini bisa berangkat. Itu pun yang bisa berangkat tahun ini tidak seluruhnya, kalau nggak salah hanya kurang dari 50% ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah ini satu kesyukuran yang harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, kita baru saja kehilangan salah satu tokoh terbaik kita, Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1998 sampai dengan 2005. Ketokohannya, keilmuannya, kalau di bidang keilmuan insya Allah bertarafnya internasional. Kalau nggak salah 3 tahun Buya Syafi'i Ma'arif menjadi profesor tamu di Malaysia. Seminar-seminar internasional juga luar biasa banyaknya. Ketokohannya di lingkungan lintas agama, lintas suku, bangsa dan lain sebagainya. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, Pak Presiden itu dibelain dari Jakarta terbang ke Jogja khusus, acaranya tunggal, khusus untuk melakukan takziah melepas Buya Syafi'i Ma'arif yang terakhir. Kemudian juga Kapolri hadir, kemudian beberapa menteri juga hadir ya. Itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa, termasuk tadi betul itu yang disampaikan Masjid Gede Kauman itu seumur-umur, karena saya tanya kepada ketua takmir masjidnya, pernah enggak sebelumnya masjid ini dimasuki oleh non-muslim? Jawabannya belum pernah. Kemarin ini dimasuki oleh mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, datang ke situ untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif kalau dari segi ketokohannya luar biasa, insya Allah banyak orang yang kenal dengan itu. Beliau adalah jembatan yang bisa menjembatani antara umat Islam, khususnya Muhammadiyah, dengan lintas agama dan dengan pemerintah. Ketika politik kemarin agak memanas, politik aliran dan lain sebagainya, banyak yang kemudian apalagi pasca Pilpres itu ya, yang kemudian menjadi terkotak-kotak. Buya Syafi'i Ma'arif tampil untuk bisa menjembatani hubungan baik antar agama, termasuk juga hubungan dengan pemerintah. Ini orang yang agak jarang yang seperti ini, bahkan karena untuk menjembatani ini tidak sedikit warga Muhammadiyah yang tempo hari agak sinis, agak mencemooh Buya Syafi'i Ma'arif, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam beliau ini adalah orang yang luar biasa. Sampai akhir hayatnya Buya Syafi'i itu menempati satu rumah yang dulu dikredit ketika awal jadi dosen, ketika pulang pertama kali dari studi di Amerika, dikredit dan baru 15 tahun kemudian rumah ini lunas. Dan setahu saya rumahnya belum pernah direhab, ya. Belum ada pengembangan dari rumah itu. Buya Syafi'i Ma'arif sampai akhir hayatnya nggak punya pembantu. Ya, luar biasa. Kemana-mana jarang pakai sopir, selalu nyobar sendiri. Ya tentu sebelum masa utuh ya. Setiap pagi, hampir setiap pagi itu sepedaan. Kalau makan ya biasa di angkringan. Kalau tidak angkringan ya di warung bakso pinggir jalan bersama dengan rakyat yang lain. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Buya Syafi'i memang kalau dari segi harta beliau tidak silau. Kalau dari segi kemungkinan, kemarin dari staf kepresidenan itu menyampaikan dulu Buya Syafi'i Ma'arif itu pernah ditawari untuk menjadi komisaris utama salah satu BUMN yang besar. Insya Allah kalau jadi komisaris utama itu ya lumayan lah penghasilannya ya lumayan. Ya. Tapi Buya Syafi'i Ma'arif ketika bertanya pekerjaannya apa,
rapatnya berapa kali sebulan atau setahun dan lain sebagainya. Ketika dijelaskan itu Buya Syafi'i kemudian mundur teratur. Karena menganggap kalau saya dapat penghasilan dari situ, ini berarti saya makan gaji buta gitu itu. Luar biasa gitu ya. Pernah juga Buya Syafi'i dulu ketika menjadi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, pertama kali yang ditawari untuk menjadi ketua dewan itu adalah Buya Syafi'i. Tapi Buya Syafi'i juga tidak berkenan, tidak bersedia. Terakhir, ketika Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia, sebenarnya Buya Syafi'i Ma'arif itu punya hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena beliau pernah mendapatkan penghargaan penghargaan Mahaputra Utama. Punya penghargaan itu sehingga berhak untuk dimakamkan di sana. Kemarin juga dari Istana Kepresidenan mengingatkan kita di PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i punya hak di sana. Tapi Buya Syafi'i Ma'arif ingin bahkan di akhir hayatnya, setelah kematiannya itu selalu bersama-sama dengan rakyat, selalu bersama-sama dengan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau berwasiat untuk dimakamkan di makam Muhammadiyah di Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo. Ini sesuatu yang luar biasa bagi teladan dari Buya Syafi'i Ma'arif. Dan ini keteladanan kesederhanaan dari beliau, dari segi kualitas intelektual, kualitas pribadi, lintas agama dan lain sebagainya, beliau adalah tokoh utama. Tapi dari segi kesederhanaannya, mungkin orang tidak ngira kalau beliau ini adalah tokoh, karena yang dia miliki hanya biasa-biasa saja. Tapi mungkin juga begini, ini salah satu karakter dari orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu kan melihat kehidupan dunia, ya. Melihat kehidupan dunia itu kan seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sendaguro. Kemudian di akhir ayat itu ditutup dengan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kenikmatan dunia kecuali hanya mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya mataul ghurur, kenikmatan yang melalaikan. Ini bagi Muhammadiyah betul-betul menjadi salah satu doktrin yang luar biasa, yang kemudian menyebabkan, ini saya kira salah satu kunci ya, kenapa amal usaha Muhammadiyah sekarang berkembang pesat di mana-mana. Yang saat ini perkembangannya luar biasa itu amal usaha yang dikelola oleh ibu-ibu Aisyah. TKA Badan PAUD kita itu sekarang angkanya sudah melampaui 40.000 di tingkatan nasional di Indonesia, melampaui 40.000. Nah, luar biasa kalau dari segi jumlah itu. Kemudian SD, SMP, SMA, madrasah ini juga berkembang. 5 tahun yang lalu ketika Muktamar Muhammadiyah di Makassar, pesantren Muhammadiyah dilaporkan baru ada 80 sekian, kurang dari 100. Terakhir ketika tahun kemarin acara Tanwir dilaporkan pesantren kita jumlahnya sudah di atas 300, hampir 400. Pertambahan jumlah yang luar biasa. Ketika 5 tahun yang lalu universitas kita itu jumlahnya baru 40. Sekarang jumlahnya universitas ada 73 yang universitas. Sementara kalau perguruan tinggi yang non-universitas termasuk STIE yang kita miliki di Cilacap ini, itu sekarang jumlahnya ada 173, ya alhamdulillah jumlahnya. Ada perkembangan yang signifikan, bahkan mungkin ada di satu wilayah, satu daerah, satu cabang, satu ranting yang jumlah orang Muhammadiyah hanya sedikit, tetapi memiliki amal usaha, memiliki SD, memiliki SMP, memiliki PAUD, TKA, dan lain sebagainya ada seperti itu. Nah salah satu
sebabnya, latar belakangnya adalah cara pandang Muhammadiyah terhadap yang pertama fungsi manusia, yang kedua adalah apa itu kehidupan dunia, konsep tentang kehidupan dunia. Kalau cara pandangnya terhadap fungsi manusia, Muhammadiyah meyakini bahwasanya manusia hidup di muka bumi ini tujuannya dua. Yang pertama adalah Adzariyat 56, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Sehingga karenanya semua hidup orang Islam itu didedikasikan pengkhidmatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang kedua sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku menciptakan di muka bumi khalifah, dan khalifah itu adalah manusia kita ini semua. Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi yang memiliki tugas menciptakan rahmatan lil alamin. Sehingga karenanya tugas kita adalah menciptakan rahmatan lil alamin. Tolak ukur dari rahmatan lil alamin adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Sehingga karenanya dengan konsep khairun nas anfa'uhum linnas ini bisa jadi ya, pahala Bapak Bupati ini jauh lebih banyak daripada kita semua yang setiap hari selalu jamaah di masjid, yang setiap hari selalu baca Quran dan lain sebagainya dalam aspek ini. Tapi Muhammadiyah selalu memandang dua tugas ini seperti dua sisi mata uang, ya, dua sisi mata uang. Di sisi yang lain adalah hablum minallah, ya, ibadah kita, takorup kita bagus kepada Allah. Di sisi yang lain hablum minannas, hubungan dengan manusia untuk menjadi khalifatullah fil ard tadi itu. Dua aspek ini selalu berkaitan, sebagaimana juga ibadah kita, dua aspek itu harus juga selalu berkaitan. Ibadah mahdhah yang kita lakukan itu harus ada implikasi sosialnya, harus ada implikasi aspek hablum minannasnya. Misalnya sholat, betul kita diajari sholu kama ra'aitumuni usolli, sholat persis seperti yang dipraktekkan dilakukan oleh Nabi. Sholat tertib di awal waktu, dilakukan secara berjamaah, tetapi ada satu nilai yang memiliki implikasi sosial yang harus juga ada di dalam sholat kita. Apa itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, tentu sholat yang baik, sholat yang benar, tanha, mampu untuk menghindarkan anil fahsya'i wal munkar, dari kekejian dan kemungkaran. Ini ada implikasi langsung dari sholat dengan dimensi sosial. Begitu juga ketika kita melakukan puasa, ya. Ketika puasa, bagaimana puasa kita bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi di situ itu juga ada empati, ada kepedulian kepada orang lain. Begitu juga ketika membayar zakat, zakat itu bukan hanya berfungsi ibadah ketaatan kepada Allah untuk dipersembahkan kepada Allah, bukan hanya itu, tetapi zakat juga memiliki fungsi mengentaskan kemiskinan. Haji apalagi, haji itu persatuan dari umat Islam. Jangan sampai berhaji, bahkan hajinya tidak sekali dua kali, tetapi kalau bicara tentang persatuan umat, itu selalu tidak nyambung. Ya. Ini persis seperti cerita para tokoh politik yang ada di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ketika semuanya diajak berbicara tentang persatuan, perlunya bersatunya partai-partai Islam, semuanya sepakat, semuanya enggak ada yang menolak. Tapi begitu sampai kepada siapa yang akan dicalonkan sebagai yang nomor satu, semuanya pengen yang nomor satu.
Tidak ada yang pengen nomor 2, tidak ada yang mau ngalah. Nah kalau seperti ini ya persatuannya masih persatuan di atas kertas, masih persatuan ngomong doang ya, tidak bisa seperti itu. Sehingga persatuan ya harus hakiki, harus masuk ke dalam substansi. Bersatu bukan, persatuan itu yang penting bukan lesannya ngomong apa kok, tapi yang penting adalah kesediaan kita untuk saling take and give, menerima dan memberi, saling membangun kebersamaan. Nah ini ibadah haji juga penting juga untuk seperti itu ya. Ini dalam segi faham Muhammadiyah tentang fungsi manusia. Sehingga fungsi manusia tadi tidak cukup hanya ibadah, menghabiskan waktunya untuk zikir, untuk berdiam diri di masjid, untuk sholat tahajud, memperbanyak sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya itu, tetapi juga harus dengan menjadi khalifatullah fil ard ya. Dan ketika menjadi khalifatullah fil ard ini ada salah satu ayat yang saya kira bapak-bapak, ibu-ibu warga Muhammadiyah sudah ingat, sudah paham semua. Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang boleh, yang berhak disebut sebagai orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, semalam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu lagi di dalam keimanannya tersebut, wajahadu, dan berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dengan harta benda yang dia miliki dan totalitas jiwa yang dipunyai di jalan Allah. Kalau Pak Quraisy Shihab itu memahami al-anfus, itu tidak cukup hanya diartikan sebagai nyawa. Sehingga berjihad itu tidak cukup hanya dengan nyawa saja. Kenapa? Karena nyawa itu adalah nafsun, mufrad. Sementara di sini ini al-anfus ini adalah jamak. Sehingga al-anfus dimaknai dengan totalitas jiwa yang ada pada diri seseorang. Totalitas jiwa itu ya ada waktu, ada pikiran, ada kehikmatan, ada tenaga, kesempatan, di samping nyawa itu sendiri. Sehingga karenanya totalitas jiwa inilah yang dipakai untuk berjihad. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam melaksanakan tugas sebagai khalifatullah fil ard harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan jihad. Dan jihadnya Muhammadiyah adalah dengan membesarkan amal usaha, dengan memperbanyak, memaksimalkan fungsi Muhammadiyah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Jihad bagi Muhammadiyah tidak perlu pergi ke Syria, tidak perlu pergi ke Ukraina, tidak perlu pergi ke daerah-daerah yang konflik, tidak perlu. Tapi jihad bagi Muhammadiyah adalah mengerahkan segenap upaya agar amal usahanya maju, agar bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan bangsa. Itu model jihadnya Muhammadiyah. Hari ini kita bertepatan dengan tanggal 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila. Hari lahir Pancasila, mohon maaf nggih, Miss, hari lahir Pancasila. Muhammadiyah ikut serta dalam kelahiran Pancasila ini, dan Muhammadiyah berkomitmen ya untuk terus memelihara Pancasila kita ini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Karena keyakinan ini, maka ketika Muktamar Muhammadiyah 2015 di Makassar yang lalu, Muhammadiyah semakin mengokohkan, semakin memperkuat jati dirinya bahwa negara Pancasila itu adalah darul ahdi wa syahadah, merupakan negara hasil konsensus dari seluruh anak bangsa yang Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk mentaati konsensus tersebut.
Sehingga karenanya orang Muhammadiyah tidak pernah berpikiran dan juga tidak boleh berpikiran, tidak boleh mengikuti kalau ada faham-faham yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah, faham-faham yang ingin mendirikan negara Islam, atau faham-faham yang ingin mendirikan kerajaan Islam. Entah itu namanya ISIS, entah namanya Daulah Islamiyah, namanya negara Islam dan lain sebagainya, tidak boleh. Ya, Muhammadiyah tidak punya pikiran dan tidak boleh punya pikiran karena Muhammadiyah sudah terikat dengan komitmen bersama antar seluruh anak elemen bangsa untuk menggunakan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45 dan berfalsafahkan Pancasila ini sebagai negara tempat kita mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kita usahakan semaksimal mungkin lewat negara yang sudah ada ini. Sehingga karenanya proses dakwah, proses perbaikan dan lain sebagainya kita ikuti aturan negara kesatuan Republik Indonesia yang sah.